Salam sahabat Kabari, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai para sahabat Kabari, dan Tuhan juga yang menolong dan memberkati sahabat Kabari dalam setiap pergumulan dan dalam setiap pekerjaan yang sahabat Kabari lakukan. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, pernahkah sahabat dikhianati atau pernahkah sahabat seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang paling dekat dengan sahabat? Dan saya mau berkata kepada kita, saya pernah mengalami hal seperti itu. Pada waktu itu saya sudah senang sekali berteman dengan orang ini, dan bukan hanya sekedar berteman, orang ini saya bina dan juga saya layani dengan baik. Tetapi pada suatu saat orang ini menusuk saya dari belakang dan mengkhianati saya. Dan saya mau berkata kepada kita, kira-kira bagaimana perasaan saya waktu itu? Jujur saya katakan, pada waktu itu saya merasa sakit. Tetapi saya sadar, buat apa saya sakit hati? Sebab perbuatannya bagi saya merugikan diri saya sendiri kalau saya sakit hati. Saya memutuskan untuk tidak mau sakit hati terhadap orang itu, dan saya memutuskan untuk mengampuni dan mengasihinya. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini adalah mengenai kasihilah musuhmu. Sahabat Kabari, saya mau berkata kepada kita, kebanyakan dari kita mungkin berkata kasihilah musuhmu. Mungkin kita berkata teori. Dan saya mau berkata kepada kita, firman Tuhan bukan teori, tetapi firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab adalah firman dari Allah sendiri. Atau bisa dikatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang bisa mengubah hati, dan firman yang bisa membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Saya baca dari Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, Tuhan mau mengkontraskan, Tuhan mau membuat perbedaan. Tuhan mau berkata kepada murid-muridnya yang mendengarkan dia ketika dia berkhotbah di atas bukit. Dia memberikan pengajaran yang berbeda. Kalau dahulu mereka mendengar, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi pada hari itu Tuhan membuat satu pembaharuan. Tuhan berkata kepada mereka, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada perbedaan yang Tuhan taruh di situ, bukan hanya sekedar mengasihi sesama manusia, tetapi Tuhan berkata kasihilah musuhmu. Saya mau berkata kepada kita, tidak ada cara yang terbaik untuk bisa mendamaikan saudara dengan musuh saudara tanpa saudara mengasihinya. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Tuhan tidak senang dengan permusuhan. Tuhan tidak suka dengan percekcokan. Tuhan tidak suka ada kebencian. Tuhan tidak suka ada musuh dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau supaya kita semuanya bersahabat dengan banyak orang, berteman dengan banyak orang. Oleh karena itu Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Dan saya mau berkata kepada kita, ketika kita mengasihi musuh, ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan ini akan memberikan dampak bagi diri kita. Sebab dikatakan dalam ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saya mau berkata kepada kita, kalau kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, kalau kita hanya mengasihi orang yang begitu dekat dengan kita, kalau kita mengasihi yang bukan musuh kita, nggak ada upahnya. Tetapi ketika kita mengasihi musuh kita, maka Tuhan berkata ada upahnya. Saya mau berkata kepada kita semuanya, memang berat kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan kita pasti sanggup untuk mengasihi musuh kita. Dengan baik-baik, Tuhan menghendaki supaya kita tidak punya musuh. Oleh karena itu, kasihilah musuhmu. Dan percayalah, ada berkat yang Tuhan sediakan ketika kita mengasihi musuh kita. Minimal kita akan berdamai dengan orang itu, dan minimal kehidupan pribadi kita juga akan diubahkan Tuhan menjadi lebih baik lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biar Engkau yang menyentuh hati kami dan menjamah hati kami satu persatu Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami ini Tuhan tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi musuh. Kami rindu Tuhan, kasih-Mu lah yang besar yang hidup di dalam diri kami.
Biarlah dengan kasih-Mu itu Tuhan, kami bisa mengampuni musuh kami bisa mengasihi mereka, dan tidak ada lagi musuh di antara hidup kami Tuhan. Kami mau hidup kami dalam kedamaian. Kami mau melakukan segala aktivitas kami dengan penuh damai. Kami mau melakukan semuanya itu Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ajari kami Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk bisa kami mengasihi musuh kami. Kami menolak segala konsep-konsep lama yang berkata itu susah. Sebab kami yakin bersama dengan kekuatan Tuhan, bersama dengan pimpinan Tuhan, kami akan dimampukan dan disanggupkan untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang membenci kami, dan orang-orang yang memusuhi kami dan yang kami musuhi. Terima kasih Bapak, bersama dengan Engkau kami akan lebih diberkati dan kami akan diubahkan menjadi lebih baik lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati melalui renungan hari ini, berilah dukungan pada channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati dan juga diubahkan Tuhan menjadi lebih baik. Oke?